Sulisti, ya ini selaku dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Jadi soal persepsi publik ya Kalimantan Barat terhadap nuklir. Nah, kita ini udah berada di segmen terakhir, namun saya mau ke WA dulu nih Bu. Ya, ada beberapa pertanyaan tadi, katanya yang soal apa dulu? Bentar-bentar ya. Antara hubungan Batan bersama PLTN gitu ya. Ya silakan. Ya, ini menarik nih pertanyaannya gitu ya. Artinya masyarakat tuh banyak yang belum tahu Batan juga gitu ya. Badan Tenaga Atom Nasional. Salah satu tugas dari Badan Tenaga Atom itu adalah melakukan kajian-kajian di bidang teknologi nuklir. Nah, jadi kajian yang dilakukan oleh Batan itu tidak hanya PLTN sebetulnya gitu ya, tapi ada yang untuk kedokteran nuklir, pertanian. Nah, ini yang tidak dipahami masyarakat bahwa nuklir itu banyak sekali manfaatnya, tidak saja untuk PLTN. Jadi yang mereka tahu kan bom selama ini, padahal ada pertanian dan kedokteran nuklir. Nah, PLTN itu hanya salah satu teknologi nuklir gitu ya yang dikaji oleh Batan, yaitu dalam bidang energi memang PLTN. Jadi sebenarnya hubungan antara Batan dengan PLTN adalah PLTN itu merupakan salah satu concern kajian dari Batan dalam bidang pemanfaatan teknologi nuklir di berbagai bidang. Nah, dalam bidang energi ini PLTN memang menjadi salah satu yang dikaji oleh Batan, yang dipersiapkan oleh Batan untuk dibangun di Indonesia. Oke, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita cek dulu Bu bentar ini. Oke, ini Bambang di Sungai Pinyu. Adakah hambatan dalam proses pembangunan PLTN di Kalbar kira-kira? Kalau hambatan saya kira nanti setelah semua studi kelayakan, namanya juga studi kelayakan, artinya apabila semua layak layak terpenuhi ya, saya kira salah satu yang akan menjadi hambatan mungkin ya adanya sedikit friksi-friksi, tapi saya perkirakan tidak terlalu besar ya, karena tetap ada pihak yang ingin kontra, yang ingin menolak ini. Nah, kita juga harus cerdas. Saya kira masyarakat harus kritis juga menilai siapa itu yang kontra. Apakah mereka punya kepentingan tertentu gitu ya untuk menolak PLTN? Kita ketahui bahwa PLTN ini apabila terrealisir akan memberikan manfaat yang begitu besar. Negara-negara yang mempunyai PLTN itu saya kira mempunyai kedudukan peran yang cukup ditakuti gitu oleh negara lain. Kemudian ekonomi kita akan tumbuh. Sekarang kita lihat bahwa kita tidak bisa mengekspor ya, kita menjual bahan mentah itu dengan harga murah. Nah, tetapi negara-negara yang mempunyai listrik yang cukup, yang industrinya maju itu mengolah bahan-bahan mentah itu menjadi bahan jadi dan diimpor lagi ke kita beli dengan harga mahal. Nah, jangan-jangan penolakan itu ada yang ingin bahwa Indonesia itu tetap tidak maju, bahwa Kalbar itu tetap seperti ini, tingkat kesejahteraannya tidak meningkat ya, karena kita tidak bisa memproduksi barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi dengan dukungan industri dan listrik yang besar gitu ya. Jadi saya kira tetap ada sedikit ya yang harus kita antisipasi adalah penolakan ya, mungkin saja ini akan ada misalnya semacam black campaign untuk mempengaruhi masyarakat, tapi masyarakat harus cerdas karena sekarang kita punya banyak cara untuk mencek and recheck informasi itu seperti apa. Baik. Itu sudah terjawab untuk pertanyaan beberapa dari sahabat Sonora ya. Kita tutup untuk pertanyaan melalui media sosial. Ini pertanyaan dari saya Bu terakhir nih. Jadi kalau misalnya tadi dari beberapa teman udah mensosialisasikan gitu ya. Nah, kemudian masyarakat ini sulit menerima nuklir meskipun kegiatannya sudah dilakukan. Sosialisasi sudah dilakukan. Kira-kira gitu apa? Ya? Apa itu? Itu tadi ya. Pertama stigma, karena merubah pandangan yang sudah pakem gitu ya, bahwa mereka merubah itu sulit gitu ya. Nah, kemudian juga adanya pihak-pihak yang terus ya, karena dimanapun kapanpun wacana pembangunan PLTN itu akan dibangun, itu pasti menimbulkan pro kontra dan ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan ya. Dan tapi saya merasa ya itu mungkin sudah agak jadul gitu. Menurut saya ke depan gitu, kalau kita bisa memberikan sosialisasi yang masif, yang jujur, terbuka ya, kemudian interaktif, kita menggunakan segala media yang bisa menjangkau masyarakat,
saya perkirakan gitu bahwa masyarakat itu dengan pertambahan pengetahuan, dengan pemahamannya yang benar, itu cenderung akan menerima. Nah, saya bisa menjelaskan ada dua konsep teori yang menjelaskan tentang penerimaan masyarakat itu di Jepang dan di Korea, ya. Jadi di Jepang itu masyarakat itu lebih memberikan keputusan untuk menerima atau tidak, manakala mereka itu paham tentang resiko dan manfaat nuklir. Jadi tantangannya yang penting pemerintah, kita melakukan sosialisasi itu kita harus berimbang. Jelaskan kepada masyarakat bahwa ini resiko yang mungkin timbul dan ini manfaat yang mungkin timbul. Nah, bagaimana kita meminimalisir resiko itu, itulah yang akan menimbulkan trust kepada masyarakat. Kemudian di Korea itu ternyata semakin banyak orang menerima informasi mengenai PLTN itu, semakin tinggi kecenderungannya untuk menerima nuklir. Artinya sosialisasi yang dilakukan itu harus masif, harus terus menerus, yaitu menggunakan berbagai media sehingga masyarakat itu ikut dalam diskusi, dalam menentukan setiap langkah untuk mempersiapkan pembangunan PLTN gitu. Jadi memang mengengage masyarakat itu sangat penting gitu. Baik, sorry banget Ibu udah di penghujung program, udah masuk di pukul 10 nih. Jadi benang merahnya mengenai tentang persepsi publik Kalimantan Barat terhadap nuklir, silakan satu bahkan juga hingga 2 menit, silakan untuk closing statementnya. Ya. Jadi untuk merubah, saya kira untuk merubah persepsi masyarakat di Kalimantan Barat itu adalah pemerintah harus melakukan sosialisasi, sosialisasi yang berintikan edukasi gitu untuk masyarakat, karena tidak saja penyampaian informasi, karena informasi nuklir ini begitu banyak dan masalahnya teknis. Jadi tergantung bagaimana pemerintah dapat mensosialisasikan dengan strategi yang benar, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, ya. Kemudian dengan menggunakan berbagai media, terutama juga melibatkan tokoh setempat dan kearifan lokal. Kemudian jadi sosialisasi itu yang penting, ya. Kemudian bagaimana melibatkan masyarakat dalam dialog-dialog gitu sehingga mereka akan tercapai trust. Ada satu yang ingin saya closing lagi, bahwa saat ini pemerintah itu tuntutan, ya, signifikansi begini, ya, di era post-truth ini signifikansi medsos itu sangat tinggi gitu, ya, sehingga orang kebanyakan orang itu menjadikan medsos itu sebagai sumber berita, ya, dan kepercayaan terhadap lembaga maupun instansi terkait itu kadang menjadi berkurang. Nah, di sini menjadi tuntutan pemerintah untuk menjawab transparansi, akuntabilitas yang begitu tinggi itu dengan melakukan sosialisasi yang disesuaikan dengan apa yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi intinya adalah memberikan ruang dialog seluas-luasnya di dalam berbagai arena komunikasi masyarakat Kalbar. Oke, intinya adalah memberikan ruang kepada masyarakat, ya, komunikasi, apalagi sekarang di era digital. Ya. Terima kasih Ibu, ya. Sahabat Sonora, ya, terima kasih sekali lagi Ibu Dr. Niti Herawati MSI, ya, selaku dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak, ya. Ini mengenai tentang persepsi publik Kalimantan Barat terhadap nuklir. Sehat selalu Bu, ya. Semoga kita nanti kembali di program dan juga di jam yang sama tentunya, ya. Baik, kalau begitu kita pamit sahabat Sonora untuk di edisi hari ini. Semoga juga obrolan ini menarik dan juga nanti bisa teman-teman share aja. Nanti kita akan share juga melalui Facebook, udah ada jejak rekamannya, ya, tinggal Anda cari. Mudah-mudahan semakin menambah pengetahuan masyarakat. Baik. Terima kasih. Kalau begitu kita pamit, ya. Selamat siang dan siang semua. sampai